Ya, kita akan belajar mengenai yang pertama adalah memahami material ya, merubah material tembok. Nah, kalau kita lihat kita bikin tembok ya, kemudian kita garis ini sembarang, kita lihat. Saya tidak merubah unitnya dulu sementara, saya mau lihat. Nah, ini adalah garis tembok ya. Nah, garis tembok ini notasinya begini. Nah, harusnya kan dia notasinya ada garis dua, yaitu garis dinding dan garis plesteran. Nah, kita bisa milih sebenarnya di sini ada pilihan mengenai brick double plaster. Nah, tetapi ukurannya masih 125 ya. Kita bisa merubahnya menjadi 150 dengan cara yaitu yang pertama adalah tekan option, lalu kemudian atribut elemen ya. Kemudian setelah itu pilih composite. Nah, di composite ini tadi kita sudah lihat brick double plaster ya. Ini ya. Nah, kita bisa duplicate dengan nama di sini namanya misalkan pasangan bata. Oke. Kita ganti menggunakan bahasa Indonesia ya. Pasangan bata. Oke. Lalu kemudian oke. Nah, selanjutnya adalah karena ini masih 13 atau 125, kita ganti kulitnya. Kulitnya ini menjadi 20 mili ya. Ini juga sama, kita ganti 20 mili. Kemudian ininya menjadi 110 mili atau 11 cm. Ya, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa klik, lalu kemudian kita pilih di sini ada pasangan bata. Lalu oke. Nah, ini dia pasangan batanya. Ya, oke. Nah, pasangan bata ini kan ada arsir ya, kemudian ada plesteran. Arsirannya ini bagaimana supaya sesuai standar nasional Indonesia? Standar nasional Indonesia garis arsirnya adalah dia agak lengkung begini ya. Posisinya saya ambil contoh ya sebentar. Saya ambil contoh. Saya stop share dulu. Saya ambil contoh. Ini adalah lengkungannya. Saya gambar lewat dokumen ya. Dokumen. More. Nah ini. Nah bentuknya itu begini kurang lebih. Oh, sorry. Jadi bentuknya itu. Oh ini bukan sambung ya enggak. Nah, hasilnya bentuknya begini. Nah, begini hasilnya. Gitu ya, kira-kira. Jadi dia bentuknya seperti itu biasanya. Nah, kita coba merubah supaya garisnya itu ya dilakukan di sininya ya sebagai adukan. Lalu kemudian ini garis arsirnya harusnya dia 2. Nah, bagaimana merubahnya? Kita bisa memulai dengan yang pertama adalah kembali lagi tadi ya ke option elemen atribut ya, lalu kemudian dari elemen atribut, lalu kemudian ke building material. Nah, di building material kita akan memilih ya, kebetulan tadi kita coba cek lagi option elemen atribut, kemudian kompositnya itu adalah kita menggunakan kita klik pasangan bata ya. Nah, di sini ada brick struktural. Nah, brick struktural dan plesteran gipsum kita cancel ya. Nah, kita rubah brick strukturalnya, dokumen elemen brick struktural, cari brick struktural. Nah, brick struktural ini ya. Nah, kita bisa bikin baru misalkan dinding struktur. Oke. Dinding struktur bata. Oke. Nah, kemudian
kita pilih arsirnya menjadi arsir double 1:4. Nah, ini ya, lalu kemudian oke. Setelah itu, nah kemudian kita pilih tadi kompositnya kita ganti. Pasangan bata tadi menjadi tadi apa namanya? Kita ganti apa tadi namanya? Saya lupa. Bata struktural ya. Dinding bata struktural ini. Bentar saya pindah dulu. Dinding bata struktural. Nah, oke. Nah, jadinya begini arsirnya. Nah, kalau terkait dengan kurang rapat, nanti kita bisa setting lagi pada bagian arsirnya. Skalanya agak diperkecil. Ya. Nah, mungkin kalau dari jangkauan ini begini ya. Nah, coba kita ganti 1:8. Kita rubah lagi building materialnya, kita ganti yang 1:8. Oke. Oh, ternyata agak lebih jauh sama. Kita coba lagi. Coba kalau kita ganti misalkan building materialnya kita ganti menggunakan steel. Nah, seperti ini mungkin sama. Oke, jadi steel ya pakainya ya. Arsiran steel. Nah, ini sudah jadi. Lalu kemudian untuk yang bagian luarnya, ini kan pakainya plester ya. Gypsum plester. Nah, kita bisa ganti. Nah, ini tadi pasangan bata ya. Nah, ini bagian ini plester gypsumnya kita ganti, jangan titik-titik ya. Nah, nanti kita lihat plester gypsum pada komposit. Pada building materialnya, plester gypsum. Tadi, namanya apa tadi? Gypsum plester atau plester gypsum. Sebentar, saya lupa. Coba saya kompositnya kita ganti pasangan bata plester gypsum. Oh, IC plester gypsum ya. IC01. Kodenya IC01. Building material IC01 kodenya. IC01. Nah ini. Nah, kita ganti menggunakan namanya, coba kita cari styrofoam atau insulation 1. Oke. Nah, bentuknya begini ya. Insulation 1. Nah, untuk merubah insulation supaya skalanya jadi besar, kita bisa pilih elemen kemudian fill. Fill dari insulation 1 ini ya. Hasilnya begini. Nah, kita bisa kecilkan misalkan 0,5 0,5 kali 0,5. Ya, coba dicek dulu. Oke. Nah, ini makin kecil ya. Kecilin lagi berarti. Oke. Kita coba naikkan. Nol koma dua, lalu kita 0,2. Nah, ini posisinya seperti ini ya, tinggal dirubah, diikutin ya. Nanti diedit terus sampai dengan ketemu pas fill tipnya.
dari insulation 1 tadi. Ya, apakah nanti misalkan jarak ininya dirubah atau nah coba kita cari tadi 0,2 udah cukup ya. Tinggal strap-nya. Strap itu ini scale-nya ya. Scale per size coba. Nah, dia sudah bentuk ya. Kita coba 0,3 ya, jangan 0, ini. Fill type-nya kita ganti 0,25. Oke. Nah, kurang lebih gini. Ya, arsipnya. Itu kira-kira. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi artinya kita sudah bikin material dinding. Jadi kalau kita mau ngambil dinding ya seperti itu. Baik, ini terkait dengan, jadi harus dipahami ya, kalau kita mau bikin dinding adalah, ini pertama urutannya adalah komposit, building, dan type. Jadi komposit ini untuk mengisi tadi buildingnya, mengisi material yang ada di bagian toolbox tadi ya, dinding. Lalu kemudian building material untuk mengisi komposit, lalu building material diisi oleh file type ya, kira-kira gitu. Nah, nanti kalian coba dilakukan ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah belajar bagaimana membuat fondasi ya. Oke. Kita coba buat fondasi. Setelah ini selesai ya, kita akan buat namanya fondasi custom. Nah, fondasi custom ini kita bisa lakukan dengan cara sama ya, tapi ini lebih ke profile manager. Jadi kita pilih profile manager, lalu kemudian kita bikin new ya, klik ini namanya fondasi batu kali ya. Nah, setelah fondasi batu kali, klik OK, nanti akan muncul lembar seperti ini. Nah, lembar seperti ini tuh kita akan buat menggunakan garis, ya, garisnya ini garis ini biasa. Kita buat fondasi itu biasanya depannya 30 ya. Kita buat 30 atau 300. Nah, sudah 300, lalu kemudian ambil tengah-tengahnya. Bentar. Saya hapus dulu deh, buat. Saya lihat dulu. Mulai dari sini. Sini. Ini panjangnya misalkan 300. Oke. Lalu kemudian ini ke sini panjangnya 60. 600. Lalu kemudian sini 15. Lalu kemudian 150 atau 15 cm. Lalu klik ini, taruh di sini. Sudah selesai. Lalu kita kemudian blok, edit, move, kemudian mirror copy. Jadi kita bisa melakukan mirror copy. Nah, sudah selesai. Lalu dihapus. Nah, ini sudah jadi nih. Kemudian, nah ini hapus dulu. Nah, setelah sudah jadi, ini taruh di bawah. Ctrl D untuk memindahkan. Oke, setelah di bawah, kemudian kita akan buat unstampingnya. Unstampingnya adalah tambah 10 cm di sini. Sorry, tambah 10 cm. 10 cm. Kemudian sini 15. 15. Kemudian 800. Kemudian ke atas. Ya, ya. Lalu selanjutnya kita fill. Nah, ini pakai fill. Fillnya kita cari. Nah, kita bisa buat ini. Anggap level.
Gravel, stone struktural aja ya. Oke, kita anggap ini stone struktural, tekan spasi untuk misi ini. Nah, ini kita bisa pilih yang lain sebenarnya. Pilih misalkan namanya membran apa ya, gravel, nah itu gravel. Nah, ini gravel ya. Lalu kemudian setelah gravel diisi, nah tekan close. Nah, ya sudah ada fondasi batu kali. Ini edit. Oke. Sudah ya. Sudah save. Sudah jadi ya. Fondasi batu kali sudah ada. Kemudian sudah masuk ya, namanya close. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Pilih di sini dinding. Lalu kemudian klik ininya, kita akan pilih ini struktur basic. Nah, kita bisa pilih fondasi batu kali. Lalu oke, lalu klik ini. Nah, kita bisa tarik fondasi. Oke. Nah, ini fondasinya. Coba kita lihat. Fondasi ini kemudian display ordernya bring to back. Nah, supaya terlihat. Jadi dia akan terlihat di bawah ya. Nah, coba nanti apakah benar ini fondasinya. Nah, kita tab 3. Nah, ini fondasinya. Nah, seperti itu. Ya. Terlihat kan? Nah, tinggal nanti dipilih jenis materialnya, batunya seperti apa. Nah, ganti materialnya tadi ada fill, ada komposit ya, atau kita bisa buat material baru. Itu ya. Seperti itu. Ya, oke, baik.